Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawan Letopino masih di rumah makan Sunda. Mawang. Hai Rika. Hai, kembali lagi sama aku. Rika di sini kerja udah berapa tahun? Belum lama sih, baru udah ada 1 tahun. Udah ada 1 tahun. Gimana rasanya Rika kerja di sini? Ya, gimana ya? Namanya orang kerja kan capek pasti ada. Iya. Tapi capek itu terbayar oleh semua yang makan di sini itu pada baik-baik sama aku. Alhamdulillah lah. Nggak ada yang suka-suka jahil gitu ya. Ya, namanya orang kan beda-beda. Namanya orang kan beda-beda, ada yang posesif, negatif, yang terlalu berlebihan, itu semua Tapi ada. saya perhatiin si Rika ini orangnya ceria. Iyalah. Ceria sama pelanggan-pelanggan gitu, sungguh ramah. Itu emang udah jadi tugas kita sebagai penjual gitu ya. Sebagai penjual ke pelanggan itu kan kita harus baik, harus ramah. Penjual akan kembali lagi tergantung Yalah, supaya dia teringat lah Ya. dari keceriaan si Rika ya. Iyalah. Jadi Rika di sini berapa orang? Ada 2, kalau kebetulan teman aku itu lagi ngambil cuti, jadi aku sendiri. Oh, lagi sendirilah di sini Rika ya. Yang ibu yang tukang masak itu hari ini tidak masuk ya? Ya, dia lagi cuti, katanya ada keperluan keluarga. Wah, kalau ibu itu masuk lebih happy lagi nih Rika. Iyalah, jadi kita berdua. Iya, maksudnya kita happy-nya itu bercanda ria sama Iya. Rika sama ibu yang di dapur. Ya, Jadi ini kalau Rika sendiri kan rasanya kurang sempurna. Memang diperhatiin sama kawan-kawan Letopino itu Rika di sini orangnya memang sungguh ceria, sungguh ramah sama klien-klien yang makan di sini. iyalah. Jadi kalau bisa Rika jagalah keceriaan itu, jangan cepat pelanggan tadi Ya, pasti. trauma gitu. Jadi kita dibilang sama pelanggan itu gak ada untuk kita sombong diri. Ya, buat pelanggan nyaman, buat bisa pelanggan datang lagi kan itu tergantung sikap kita ke pelanggan. Iya. Kalau misalnya kita jutek-jutek aja, judus-judus aja, ya dia gak bakal nyaman makan juga. Kalau kita ceria, jadi si pelanggan makan itu, oh ininya gini, menilai. Jadi itulah keterangan dari Rika yang punya karyawan di rumah makan Sunda. Ini ibu yang punya rumah makan. Ada apa gerangan? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Oh, syukurlah. Ibu yang Tapi ibu putih kemana aku sih? udah lama banget Ibu buka rumah makan Ibu ya. Ya. Tapi ibu putih kemana? Terima kasih waktunya Ibu. Nah, ini anak Ibu itu orangnya memang pemalu. Tapi pemalu orangnya ramah, baik. Walaupun dia pemalu, tapi untuk pelanggan-pelanggan Ibu ini rumah makan Sunda ini selalu tertarik dengan rasa masakannya. Di sini favoritnya sayur asem. Ya Bu ya, sayur asem Bu ya favoritnya Bu. Rumah makan Sunda ini favoritnya sayur asem sama sambal terasi. Sambal terasi itu bahasa sini, kalau bahasa Medan sambal belacan. Ya Bu. Iya. Itulah anak Ibu itu. Walaupun dia pemalu, tapi kalau untuk melayani langan-langan yang datang kemari sungguh ramah orangnya.
Memang kalau dibikin video dia sangat malu. Wajahnya terlalu disembunyikan. Di balik kerudungnya yang langsung pipitnya itu sambil tersipu malu dia dengan tunduknya itu. Ini favorit penumpang Lek Tugino dari mulai tahun 2013. Begitu Lek Tugino sudah tidak bawa lagi 386, tak pernah ketemu. Ini baru ketemu kembali. Namanya Siti. Inilah orangnya udah nimbul kembali. Kita pun sudah terkejut karena dia sudah memakai cadar. Ini begitu dia dengar dapat nomor HP Lele, ini dia mau ngikut sebagai jadi kenek. Kayak mana kawan-kawan? Apakah ada yang setuju? Komen terus ya Lele. Assalamualaikum Siti, apa kabarnya? Kabarnya baik, Le. Gimana selama ini kok nggak pernah jumpa? Nah, selama ini saya ada bekerja sibuk di luar negara karena dan saya juga sering pulang juga hanya 1 bulan 1 kali. Dan ini saya pernah gitu ya sekali dulu jadi truk atau jadi kenek waktu di Medan Jaya, tapi itu hanya sebentar, hanya 14 saja. Dan ini saya udah mulai Kuat dikit suaranya? Nggak, suaranya kuat dikit, nggak dengar. dulu saya selama saya tidak dari sini Heeh. saya pernah baru karena tidak nambah karena saya ada di luar negara. Lalu saya pulang hanya 1 bulan sekali. Itu juga kadang-kadang saya ada bekerja sangat sibuk. Dan saya juga sekarang hari ini pernah juga menjadi kernet atau rukunnya yaitu di Medan Jaya. Itu hanya 4 bulan saja. Dan saya pernah jumpa Le ini sejak tahun 2013 dengan satu keluarga. Dan mulai situ saya mulai ingin mengembangkan kembali dan ingin mendaftar menjadi truk atau kernet ARS 386. Kira-kira kalau kawan-kawan atau peminat ARS 386, kira-kira boleh tidak saya menjadi anggota keluarga, jadi anggota ALS 386. Jadi kru ALS 386 gitu ya? Iya, benar. Apakah si Siti ini sanggup menjadi kru ALS 386? Saya sanggup karena saya sangat favorit dari tahun 2001 sampai sekarang. Karena dulu juga saya pernah menjadi kru di ARS Prima Jasa dari Bandung ke Bekasi. Kira-kira kalau teman-teman jika hobi saya macam ini atau saya memang sudah suka gitu ya, karena saya suka bus gitu, saya suka perjalanan jauh, tantangannya itu terlalu banyak, memang banyak ya. Kadang-kadang kita suka macet di jalan, terkadang kita sibuk, kadang-kadang bagian apa yang kita ambil? Satu, pertama kitanya menjaga supirnya, sepertinya jangan sampai kelaparan atau kehausan, itu yang penting. Nah, jangan sampai macam itu, jadinya kita menjaga. Yang kedua, kita kreatif, apa yang kesalahan seperti pemocoran, seperti kayak ban atau yang lain-lain, itu harus kita cepat. Karena apa? Karena yang pertama yang kita lihat adalah kita untuk mengamankan yang pertama penumpangnya, jangan sampai dia merasa panik.
Nah, jadi Is apakah udah siap kalau diterima menjadi kru ALS 386? Saya sangat-sangat sudah terima. Karena saya sangat suka sekali dengan tantangan jarak jauh. Apakah kalau ada bocor ban, ada halangan kerusakan, apakah Siti sanggup untuk menghadapinya itu semua? Insya Allah sanggup. Ya, inilah kawan-kawan yang bernama si Is alias Siti ingin melamar menjadi kru ALS 386. Apakah kawan-kawan ini ada yang setuju? Apakah ada yang mendukung? Semoga ada yang dukung ya, karena itu memang hobi saya dari dulu. Si Is ini menjadi kru 386. Apakah si Siti kalau pas tugas malam sanggup? Sanggup sekali. Soalnya namanya kru itu kan ganti-gantian. Ada waktunya malam, ada waktunya siang. Jadi kita nggak bisa memegang waktu itu hanya siang aja. Soalnya kita perjalanan siang malam. Kita jalan terus. Apakah rintangan yang kayak gitu untuk Siti, apakah sanggup untuk menghadapinya? Sanggup. Berarti kalau sanggup si Siti menghadapi rintangannya itu, ya kita akan pertimbangkan sama kawan-kawan. Gimana pendapat kawan-kawan? Apakah setuju atau tidak? Oke. Jadi kita tetap rundingkan dulu sama kawan-kawan. Mas Ajis, apakah Mas Ajis setuju kalau si Siti ini menjadi kru ALS 386? Kayak mana menurut Mas Ajis? Si Siti alias si Is mau menjadi kru ALS 386. Ya, oke. Lanjut. Nah, oke lah Mas Ajis, terima kasih, udah puas yang tidur ya. Gitu aja lah kawan-kawan ya. Ini si Siti akan menjadi kru ALS 386. Ya, syukur-syukur banyak yang mendukung Ya. untuk pelamaran jadi kru ALS 386 kawan-kawan. Oke, Ya. dukung ya. Oke. Iya, ya sampai di sini dulu kawan-kawan. Nanti tonton aja videonya ya. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.